Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nugrah Nuzudi, NIM F111170016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori budaya dan persepsi serta interaksi lintas budaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori dari budaya dan persepsi. Yang pertama, kata budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Budaya yakni bentuk jamak dari budi dan budi yaitu akal. Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan karya atau daya dari budi. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, budaya berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Somardi. Budaya ialah hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai persepsi. Yang pertama, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterima stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Adapun persepsi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Sobur. Persepsi merupakan perpaduan kata dari menerima atau mengambil. Yang kedua, Robert J. Sternberg. Persepsi ialah seperangkat proses yaitu mengenali, mengorganisasikan, dan memahami yang kita terima dari lingkungan. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang interaksi lintas budaya. Interaksi lintas budaya ialah situasi ketika budaya berinteraksi dengan budaya lain dan budaya saling memberikan pengaruh dan dampak baik positif maupun negatif. Tema yang saya ambil yaitu Pesta Lomban yang ada di Kabupaten Jepara. Berikut contoh gambaran Pesta Lomban yang di Kabupaten Jepara. Saya akan menceritakan tentang Pesta Lomban di Kabupaten Jepara. Pesta Lomban yang terkenal di masyarakat Jepara. Istilah lomban pada Pesta Lomban berasal dari kata lomba-lomba, di mana pada perayaan ini masyarakat Jepara bersenang-senang untuk melaksanakan lomba-lomba di laut. Ada pula yang mengatakan istilah lomban itu berasal dari kata lelumban atau bersenang-senang. Pesta Lomban dirayakan di Pantai Kartini, Jepara. Malam harinya, sebelum digelarnya pesta, ada pementasan wayang kulit digelar. Keesokan paginya, seluruh pasar yang ada di Jepara itu ditutup. Semua masyarakat dan berbagai lapisan berbondong-bondong menuju ke Pantai Kartini untuk menyaksikan Pesta Lomban.
dalam pesta Lomban itu terdapat sesaji yang disiapkan eh, untuk menjadi sedekah laut. Dalam sesaji itu terdiri dari kepala kerbau, kaki, kulit, jeroan. Tak hanya itu juga ada eh, apa tuh namanya, bubur merah putih, jajan pasar, arang-arang kambong, nasi yang di atasnya ditutupi ikan, ayam ingkung, dan kembang setaman. Setelah didoakan, setelah didoakan dan sejumlah prosesi, sesaji itu apa diarak ke laut. Sesaji itu diarak sama rombongan yang telah ditunjuk oleh para sesepuh desa. Di belakang rombongan itu ada para keluarga nelayan, terus para pemilik perahu dan aparat setempat. Salah satu keunikan tradisi pesta Lomban adalah prosesi perang teluk. Prosesi perang teluk ini, para nelayan kemudian membawa bagian-bagian sesaji itu ke kapal masing-masing dan kemudian saling melemparkan ke depan tuh berbagai bahan sesaji seperti kupat, lepet, kolang-kaling, dan telur busuk gitu, saling dilemparkan. Setelah prosesi selesai, para nelayan tuh merapat ke pantai guna beristirahat sambil makan bekal yang telah dibawanya gitu. Di saat inilah para nelayan dan peserta itu dihibur dengan tarian khas Jepara, yaitu tarian gambyong dan langen beken. Dari cerita tersebut dapat dianalisis bagaimana budaya dan persepsi serta interaksi lintas budaya yang ada di pesta Lomban tersebut. Persepsi merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi lain sehingga terjalin satu kebiasaan yang terpola. Dalam budaya Jawa, khususnya di Jepara, memiliki tradisi yaitu mengadakan pesta Lomban. Pesta Lomban ini biasanya dilakukan setelah satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain para nelayan beramai-ramai mengarak sesaji itu ke laut, biasanya pesta ini disambut meriah oleh masyarakat Jepara. Momen ini menjadi satu tradisi rutin saat satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Jepara menganggap pesta Lomban menjadi sebuah upacara tahunan yang sakral karena berwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan kekuatan spiritual yang kuat bagi para nelayan untuk kembali melaut mencari nafkah. Sehingga mereka merasa nyaman dalam bekerja. Selain para nelayan beramai-ramai mengarak sesaji itu ke laut, biar berkah gitu. Yang kedua, pola interaksi merupakan bentuk komunikasi baik antar individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan memiliki pola tertentu. Masyarakat Jepara setiap tahun mengadakan acara Lomban. Dari kegiatan tersebut, masyarakat Jepara itu saling berinteraksi, baik itu kalangan masyarakat ataupun para pejabat. Adapun interaksi ini karena adanya kegiatan menjual dan membeli makanan atau minuman. Sekian dari pemaparan mengenai budaya, persepsi, serta interaksi lintas budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.